wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Fitriani dengan nomor pokok mahasiswa yaitu 101200852 dari kelas C123 Universitas Teknologi Digital. Nah, pada kali ini saya akan mereview sebuah film Thailand di mana film ini diangkat dari kisah nyata. Filmnya berjudul The Billionaires. Film ini mengisahkan tentang seorang anak remaja yang dahulunya itu suka bermain game online, tetapi pada akhirnya dia menjadi seorang pengusaha. Di mana video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah kewirausahaan digital. Buat teman-teman yang ingin tahu alur ceritanya, teman-teman boleh simak video berikut ini. Dimulai dari seorang anak SMA yang bernama Top Etipat. Dia adalah anak sekolah biasa pada umumnya seperti anak muda lainnya. Top sangat suka bermain game online multiplayer. Bahkan saking kecanduannya main game online, Top sering bermain menggunakan komputer sekolah. Ketika jam pelajaran berlangsung, karena itu game online multiplayer, di mana pemain di seluruh dunia bisa terhubung dan juga berkomunikasi. Top jadi punya banyak teman dari game tersebut. Di dalam game, salah satu pemain meminta Top untuk menjual salah satu item langka. Biasanya dalam game online, sudah ada mata uang khusus untuk bertransaksi. Di dalam game juga, secara mengejutkan, pemain tersebut menawarkan dolar Singapura dengan Top mau melepas item tersebut. Untuk itu, dia pun meminta rekening bank pada Top. Karena Top masih SMA dan tidak memiliki rekening bank, jadi sepulang sekolah dia meminjam rekening bank milik pamannya. Dengan akun rekening tersebut, Top pun kembali ke dalam game dan bertransaksi. Awalnya, Top tidak percaya jika dia bisa mendapatkan uang sungguhan dari bermain gamenya itu. Tapi setelah melakukan pengecekan langsung di bank, ternyata benar ada uang dolar Singapura yang masuk ke rekening tersebut. Dia pun senang, bukan main dari transaksi jual beli item game online, Top mendapatkan banyak uang. Top pun mulai menekuni bisnisnya dari game online. Kehidupan Top sebagai anak SMA berubah total karena memiliki banyak uang. Top pun membeli sebuah mobil baru dengan uang hasil game online tersebut dan pergi ke sekolah menggunakan mobil barunya. Dia pun menjadi pusat perhatian bahkan menjadi kebanggaan pacarnya. Supaya bisa masuk ke lokasi sekolah, dia menyogok satpam. Namun karena hal tersebut, dia pun jadi dipanggil oleh kepala sekolah dan satpam itu pun ikut dimarahi oleh kepala sekolah sampai mau memanggil orang tua dari Top untuk membicarakan masalah ini. Namun kembali lagi mentang-mentang Top memiliki banyak uang, ia menunjukkan kesombongannya dengan mau menyogok sang kepala sekolah. Karena perubahan Top, dia pun menjadi populer di sekolahnya. Top memiliki pacar bernama Lin. Dengan mobil barunya, dia mengajak jalan-jalan pacarnya sampai larut malam. Ketika pulang ke rumah, dia pun langsung diajak bicara oleh kedua orang tuanya, yang mana orang tuanya curiga melihat perubahan anaknya yang sangat drastis. Orang tuanya bertanya tentang asal-usul uang yang didapatkannya. Orang tua Top melihat Top yang suka menghambur-hamburkan uang, sempat mengira kalau anaknya itu terlibat dalam perjudian. Malum pada tahun itu, menghasilkan uang dari online adalah hal yang belum biasa baik bagi generasi orang tua. Meskipun Top sudah menjelaskan bahwa uang yang didapatkan adalah murni hasil transaksi jual beli item di game online, ibunya Top hanya mau Top belajar dan mencontoh kakak-kakaknya yang berhasil secara akademis dan bekerja di Cina. Mendengarkan perkataan ibunya, Top pun langsung mengabaikan semua nasihat baik dari orang tuanya dan memilih tetap melanjutkan bisnis dari game online-nya. Kebiasaan bermain game online dilakukan sampai lulus SMA. Walaupun gagal masuk ke perguruan tinggi negeri, Top nggak peduli. Anak remaja kalau udah kenal uang memang suka besar kepala. Menganggap pendidikan itu nggak penting. Walaupun Top punya banyak uang, sayangnya dia gak punya kemampuan untuk memanajemen keuangannya dengan baik, dan dia yang lakukan hanyalah berpoya-poya untuk memuaskan nafsunya. Ketika pulang ke rumah, orang tua Top mengetahui bahwa tesnya gagal. Kemudian orang tuanya memarahi karena dia tidak dapat masuk ke perguruan tinggi negeri. Lalu Top pun meyakinkan kalau masuk perguruan tinggi swasta pun tak masalah, keduanya sama saja. Namun ayahnya Top berharap penuh kalau ia bisa masuk ke perguruan tinggi negeri dikarenakan hal biaya kuliahnya yang lebih murah. Akan tetapi, Top pun menjawab kepada ayahnya dengan sombong kalau dia tidak perlu uang ayahnya untuk membiayai kuliahnya.
sebuah perkataan yang tidak pantas dikeluarkan seorang anak untuk orang tuanya. Ibunya Top membujuk suaminya untuk membiayai kuliah anaknya walaupun itu di perguruan tinggi swasta. Tapi ayahnya menolak karena kondisi keuangan, bisnisnya yang sedang terpuruk. Si bapak memarahi ibunya karena terlalu memanjakan Top, sehingga Top sering bersikap kurang ajar. Karena tidak tahan dengan keributan itu, Top pun kembali ke kamar untuk bermain game. Tapi ketika akan masuk ke dalam akun game miliknya, dihapus karena terdeteksi digunakan untuk tujuan komersial. Tak sampai habis di sana, tabungan yang gak cukup milik Top untuk membayar uang masuk kuliah di perguruan tinggi swasta. Top pun memutar otaknya untuk mendapatkan penghasilan lain. Dia berpikir untuk berjualan DVD. Seperti yang saya bilang di awal, Top memang punya banyak uang tetapi tidak memiliki kemampuan dalam memanajemen uangnya. Tanpa konsultasi dengan orang tuanya, terlebih dahulu ia pun membeli 50 DVD dengan tujuannya itu untuk dijual kembali. Ketika menemukan DVD itu di depan ibunya, dia baru sadar bahwa puluhan DVD yang dia beli kualitasnya yang paling buruk. Top pun komplain ke pemilik toko tempat Top membeli DVD tersebut. Tetapi pemilik toko itu menjelaskan tak ada gunanya karena DVD itu memang tidak ada garansi. Top yang marah pun sampai tidak sengaja memecahkan kaca etalase toko, yang membuat pemilik toko menamparnya. Sebuah pengalaman yang pahit yang mesti ditelan mentah-mentah oleh Top. Di perjalanan pulang, Top melihat ayahnya berjalan kaki dan mengajak ayahnya naik mobil menuju rumah. Di dalam mobil, ayahnya berkata bahwa bisnis itu nggak mudah. Jangan kacang, namun ayahnya tetap memarahinya karena harga sewa yang Top keluarkan ternyata lebih mahal dari harga pasaran. Tapi karena sudah terlanjur, jadi mau digimanakan lagi. Top pun bersemangat dalam mempersiapkan usahanya. Dia pun belajar langsung dari pedagang kaki lima tentang memilih kacang yang baik, bahan yang digunakan untuk menggoreng kacang Thailand, dan bumbu tambahan supaya kacang lebih terasa gurih. Dari informasi tersebut, Top pun mencoba memasak kacang di rumahnya dengan mesin otomatis yang dia sewa. Keluarga di rumah adalah orang pertama yang mencicipi kacang buatannya. Paman, ibu, dan ayahnya ternyata sangat suka karena kacang tersebut rasanya enak. Percaya diri Top pun bertambah. Dia memberanikan diri menyewa sebuah space di sebuah pusat pembelanjaan dengan model nekat dan juga kerja keras. Dia pun memulai bisnis pertamanya. Di hari pertama, tidak banyak kacang yang laku. Top pun langsung mengevaluasi dan belajar dengan cepat. Dia menyuruh sang paman untuk berteriak, memanggil-manggil orang-orang untuk membeli dagangannya. Mereka seperti yang dilakukan oleh pedagang sebelah. Di lain hari, ketika Top menemani Lin berbelanja, di pasar kesempatan itu pun dia gunakan untuk belajar langsung dari pedagang-pedagang yang ada. Top belajar bagaimana promosi-promosi yang dilakukan untuk menggait pelanggan. Di waktu yang sama, dia mendapatkan telepon dari sang paman yang mengabarkan dagangan mereka pada hari itu tidak ada yang membeli sama sekali. Padahal si paman mengaku kalau dia sudah berteriak-teriak memanggil pelanggan seperti apa yang sudah Top arahkan. Tapi Top terpaksa memutuskan telepon karena Lin ngambek dan mengira dia selingkuh. Setelah dijelaskan kalau itu dari sang paman, marahnya Lin pun merendah. Di titik itu, Top mendapatkan pencerahan dari anak-anak yang meminta sumbangan uang receh di depan toilet umum. Satu hal yang menjadi kesalahan Top selama berjualan di mall adalah dia berada di lokasi yang tidak strategis. Jadi, Top pun mengajukan untuk pindah ke tempat depan pintu masuk utama mall. Paman menasihati Top untuk tidak terburu-buru dalam menandatangani kontrak dan meminta pendapat dari orang tuanya terlebih dahulu. Akan tetapi, karena pihak mall bilang bahwa ini adalah lokasi yang sangat bagus untuk cepat balik modal, Top pun akhirnya setuju. Ketika lagi di kampus, HP Top pun berdering terus-terusan. Di tengah-tengah ujian, dia pun meminta izin kepada gurunya untuk mengangkat telepon tersebut. Tapi dosennya melarang karena dia dianggap melakukan kecurangan di saat ujian. Top pun memilih untuk mengangkat telepon tersebut dan tidak memperdulikan dengan ujiannya sama sekali. Ternyata sang paman meneleponnya karena dagangan mereka diserbu sama pengunjung. Top seperti biasa masih memiliki pemikiran yang cepat merasa puas dan juga terburu-buru dalam mengambil keputusan. Dia bilang kepada sang paman kalau mereka harus segera membuka cabang baru. Hari pertama Top, jangan buru-buru gitu kata si paman mengingatkan, tapi Top dengan perhitungan bisnisnya yakin
Bila membuka banyak cabang, maka mereka akan mempunyai pendapatan yang berlipat setiap harinya. Akhirnya Top pun menyewa mesin lagi untuk outletnya yang kedua. Dia mengira Lin mendatangi mall itu. Top memang gak pernah menceritakan tentang bisnisnya kepada Lin. Maksud kedatangan Lin di sana hanya untuk mengingatkan Top untuk konsentrasi di kuliahnya dahulu. Daripada berbisnis, semua itu demi masa depan mereka, kata Lin. Jack temannya juga mengkhawatirkan kuliahnya Top. Karena sering gak masuk dan sering dapat nilai jelek, Top bahkan terancam di DO dari kampus. Sedangkan bisnis yang Top jalani ternyata gak semulus yang dia bayangkan. Dia ditegur sama manajer mall, sehingga pihak mall mau memutuskan kontrak secara sepihak, dan Top dilarang untuk berjualan lagi di sana, kecuali Top bisa mencegah asap itu ke atas. Top pun setuju, tapi dia juga disuruh untuk membersihkan atap mall itu dalam 1 hari. Jadi, pada malam harinya, dengan ditemani oleh sang ibu, Top mengecat atap yang kotor. Ketika pekerjaan tinggal sedikit lagi, Satpam Mall menyuruh Top untuk berhenti karena mall mau tutup. Waktu yang dikasih buat Top juga sudah habis. Saya hanya melaksanakan tugas, kalau melanggar saya bisa disanksi, kata Pak Satpam. Top pun mengambil uang dari dompetnya dan menyewa Pak Satpam supaya dia bisa diberi waktu lebih banyak lagi. Pak Satpam mengembalikan uang tersebut dan menyuruh si ibu untuk mengajarkan Top kejujuran dan juga tanggung jawab. Setelah itu, Top dan ibunya disuruh keluar dari lokasi mall. Di lokasi parkir, ibunya menyuruh Top untuk tidak marah karena target pekerjaannya yang gak selesai. Si ibu juga mengajak Top untuk membuat paspor dan pergi ke Cina. Di waktu yang gak tepat itu, si ibu mengabari kalau mereka udah sepakat pindah ke Cina menyusul kakak-kakaknya. Kenapa tidak dirundingkan dulu dengan saya? Apakah saya sudah tidak dianggap sebagai anak? Kata Top. Kita cuma perlu waktu untuk bangkit, kita pasti bisa. Dia meyakinkan sang ibu, tapi ibunya tetap memohon pada Top untuk tetap ke Cina. Paling tidak dengan kondisi keluarga seperti ini, mereka bisa berkumpul ataupun pergi dengan orang tuanya untuk membuat paspor. Tapi di dalam hati yang paling dalam, Top masih tidak ingin pergi dan masih mau bekerja keras. Walaupun ditinggal sendirian, dia pun pergi menemui orang tuanya dan mengutarakan bahwa dia akan membawa pulang kembali orang tuanya ke Thailand dengan kerja kerasnya. Pada hari itu, Top pun ditinggal oleh orang tuanya ke Cina. Karena kerjaan mengecat atap yang belum selesai, pihak mall pun memutuskan kontrak outlet kacang milik Top. Dan pada hari itu, Top tidak lagi berjualan kacang. Dia juga resmi di DO dari kampusnya. Karena sudah gagal dalam berbisnis dan kuliah, rumah orang tua Top pun akan disita oleh pihak bank karena angsuran pinjaman ayahnya yang macet. Saat itu, Top berada di posisi yang paling bawah di dalam hidupnya. Bahkan ketika bertemu dengan Lin, dia menangis menceritakan segala keterpurukannya. Di dalam mobil, Lin tetap menyuruh Top untuk mendaftarkan kuliah lagi karena modal ijazah saja tidak cukup. Top pun mengiyakan dengan setengah hati. Di mobil, Lin memberikan Top cemilan berupa rumput laut yang dia beli waktu lagi liburan. Ketika memakan cemilan itu, Top pun mendapatkan sebuah ide untuk menjual cemilan rumput lautnya sendiri. Top membeli rumput laut mentah dan menggorengnya sendiri bersama sang paman. Puluhan kali sudah mencoba, namun selalu aja gagal. Rumput lautnya terasa pahit dan tidak enak. Karena kurangnya modal, akhirnya dia pun menjual semua komputer yang biasa dia pakai untuk bermain game online, supaya biasa membeli rumput laut. Top yang sudah ngeluarin uang banyak, si paman gak tega dan menyuruh Top untuk menyusul ibunya ke Cina. Karena di rumah mereka cuma bisa ngabisin uang dan tidak menghasilkan apa-apa. Tapi Top bilang, kita harus tetap berusaha paman, karena ini udah jadi pilihanku. Saya gak mau berhenti. Jika kita sudah mulai, kita tidak boleh menyerah. Kalau kita menyerah, maka habislah sudah, kata Top, meyakinkan sang paman di hari itu ataupun menepati janjinya untuk mendaftar kuliah lagi dibantu oleh Lin. Sepulangnya dari sana, dengan membawa rumput laut mentah, Top pun masuk ke dalam rumahnya. Ketika dia mencari sang paman untuk mengajaknya menggoreng rumput laut, Top kaget karena sang paman ditemukan pingsan. Top akhirnya membawa sang paman ke rumah sakit. Selagi sang paman dirawat di sana,
Top mencoba untuk menggoreng rumput lautnya sendiri, sampai menghabiskan semua rumput laut yang tersisa. Top masih belum menemukan cara menggoreng rumput laut yang enak. Ketika itu, di lantai masih ada menyisakan satu bungkus lagi rumput laut mentah. Rumput laut yang tadi malam ia biarkan terkena hujan ketika dia menolong sang paman. Tidak disangka, ketika digoreng, rumput laut itu menghasilkan rasa yang enak untuk dimakan. Ternyata air membuat rumput laut itu menjadi lebih gurih. Tak disangka, ketika digoreng, rumput laut itu menghasilkan rasa yang enak untuk dimakan. Ternyata, air membuat rumput laut itu menjadi lebih gurih dari sebelumnya. Dia pun menjenguk si paman di rumah sakit dan menyuruh paman untuk mencicipi rumput laut buatannya. Pamannya bilang, "Bagaimana kau menggorengnya sehingga rumput laut yang tadinya pahit sekarang jadi enak?" Ternyata, di balik musibah tadi malam, Top menemukan sebuah pencerahan untuk menggoreng rumput lautnya dengan rasa yang enak untuk dimakan. Akhirnya, mereka berhasil menciptakan produk cemilan rumput laut untuk dipasarkan di mal tanpa asap, tanpa menggorengan, dan laku keras. Ketika dijual, Top pun optimis bisa menghasilkan banyak uang untuk hidupnya dan juga untuk membantu kedua orang tuanya. Pada hari itu, Top mendapatkan telepon dari orang tuanya yang ada di Cina, bahkan menyuruh ayahnya untuk memberitahu berapa sebenarnya utang yang mereka punya pada bank. Ayahnya pun berkata bahwa mereka memiliki utang sebesar 12 miliar. Top yang mendengarkan hal itu pun langsung shock dan merasa bahwa dia dan bisnisnya adalah hal yang kecil, adalah butiran debu di dunia ini. Dengan kondisi yang seperti itu, Top pun sadar bahwa dia harus belajar ilmu tentang bisnis. Untungnya, ketika dia masih kuliah, dia sering merekam apa yang dosennya sampaikan ketika di kelas. Dengan memutar kaset rekaman tersebut, dia pun mulai belajar. Kebetulan yang didengar Top adalah materi tentang strategi pemasaran, di mana dengan satu bisnis kita bisa menggerakkan partner kita di setiap wilayah. Dengan demikian, konsumen kita akan ada di mana-mana, kata si dosen di rekaman tersebut. Top pun langsung mendapatkan pencerahan untuk bisa memasarkan produknya di 7-Eleven. Dia pun memberanikan diri untuk menelepon kantor 7-Eleven untuk mendapatkan informasi supaya produknya bisa dipasarkan di sana. Sampailah dia bisa mendapatkan janji dengan manajer dari 7-Eleven. Namun sayangnya melihat produk Top yang seperti itu, produknya yang dinilai tidak siap dipasarkan melalui 7-Eleven, selain kemasannya yang terlalu biasa, juga ukurannya yang terlalu besar dan harganya yang tergolong mahal. Top pun akhirnya pulang ke rumah. Ketika sampai di rumah, dia bertemu dengan Lin. Mereka bertengkar karena Top tidak terbuka permasalahan hidupnya kepada Lin. Bahkan Top menyuruh Lin untuk pergi karena dia tidak mau mengecewakan Lin dengan kondisi kuliahnya yang gagal dan juga bisnisnya yang masih belum menghasilkan apa-apa. Singkat cerita, untuk memperbaiki kesalahannya, Top pun mendesain kemasan baru untuk produk cemilannya dan kembali lagi ke 7-Eleven untuk memamerkan produknya itu. Tapi karena hari itu manajer lagi sibuk rapat, Top pun terpaksa harus menunggunya di luar. Karena sudah lama menunggu, yaitu sudah 6 jam, dia tidak tahan dan memilih untuk pergi meninggalkan kantor 7-Eleven. Di dalam lift, Top memberikan sekotak produk cemilannya kepada petugas lift. Kemudian, cemilan itu diambil satu persatu oleh karyawan kantor 7-Eleven yang ternyata menyukai rumput laut buatan Top. HP yang sudah lama semangat menghubungi ibunya berkata, "Kenapa hidup bisa sekeras ini? Saya merasa menjadi anak yang tidak berguna," kata Top kepada ibunya. Ibunya pun menyemangati untuk tidak menyerah. Ibunya yakin Top akan memiliki masa depan yang baik, kata si ibu kepada Top. Kemudian, pada malam harinya, ketika sang manajer 7-Eleven akan pulang, dia melihat cemilan di dalam kotak yang ada di lift, sisa satu bungkus. Disitulah rencana Tuhan bekerja untuk Top. Karena cemilan itu, dia akhirnya dipanggil ke kantor 7-Eleven untuk membicarakan kontrak antara perusahaannya dengan 7-Eleven. Tantangan pun muncul. Top diharuskan mengirim 72.000 kemasan
ke 6.000 cabang 7-Eleven di seluruh dunia. Selain itu, pihak 7-Eleven juga akan melakukan survei ke pabrik pembuatan rumput laut Top untuk mengecek standar kebersihan proses produksi sampai di tahap ini. Top pun akhirnya menjadi bingung bagaimana dia harus memproduksi puluhan ribu kemasan dengan dapur yang berantakan di rumahnya dan dengan karyawannya seperti ini. Dia pun akhirnya pergi ke bank untuk mengajukan pinjaman. Akan tetapi, sayangnya karena umurnya yang belum cukup, Top tidak bisa menerima pinjaman. Apalagi keluarganya yang memiliki hutang sebesar 12 miliar. Padahal sudah sampai sejauh ini, Top mesti menelan mentah-mentah kenyataan yang dia hadapi. Dia pun akhirnya berpikir untuk menyusul ayah dan ibunya ke Cina. Namun sebelum itu dia pergi ke toko jimat untuk menebus jimat yang sudah dia gadaikan. Namun pemilik toko menolak dan berkata kalau Top sudah lama menjualnya. Padahal dia hanya menggadai sebesar 100.000. Untuk mengambil jimat itu dia harus membayar 3 juta. Top pun ribut dengan sang pemilik toko sampai-sampai Top mau ditembak. Karena hal tersebut, Top pun yang kesal. Karena tekanan hidupnya yang tidak habis-habis, dia tidak jadi pergi ke Cina dan memutuskan untuk membuka pabrik rumput laut yang di gudang ayahnya yang statusnya itu masih dalam penyitaan bank dengan modal yang tersisa. Dia pun akhirnya merenovasi tempat tersebut untuk dijadikan pabrik sebelum pihak 7-Eleven melakukan survei. Singkat cerita, pabrik pun jadi dan Top pun mendapatkan kunjungan dari 7-Eleven. Pabriknya pun diinspeksi. Ternyata di pabrik itu masih terdapat banyak kekurangan. Semisalnya, keran cuci tangan yang harusnya menggunakan pijakan kaki, lampu yang harusnya ditutup supaya tidak ada debu yang jatuh ke dalam makanan, dan juga saluran air yang harusnya diperbaiki. Sang paman menyuruh Top untuk memberikan suap kepada pihak 7-Eleven untuk bisa meloloskan dalam penilaian itu. Tetapi untungnya Top masih teringat pengalaman yang tidak enak yang pernah ia alami dan tidak mau kalau ibunya dibilang tidak pernah mengajarkan kejujuran. Top hanya ingin mengawali semuanya dengan cara yang baik. Setelah inspeksi itu, Top pun memperbaiki pabriknya. Keran air diperbaiki, saluran air diperbaiki, lampu neon pun ditutupi supaya debunya nggak jatuh ke makanan. Ketika sibuk mengawasi proses produksi, Pax dari 7-Eleven pun datang. Dengan antusias, Top membacanya dan 7-Eleven menyetujui kontrak kerjasama dengan perusahaan cemilan Top. Di hari pengiriman, Top berterima kasih kepada sang paman karena sudah mau melewati proses jatuh bangunnya selama ini. Top juga berjanji akan melanjutkan kuliah dan menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak keras kepala lagi. Top pun pergi mengantarkan barangnya untuk dikirimkan. Namun, karena terlambat 1 jam, pihak bongkar muat memarahinya dan tidak bisa jadi penyebab kegagalan Top karena produk gagal dikirim. Tetapi, beruntungnya, Top masih dikasih kesempatan dispensasi untuk melakukan bongkar muat. Top pun saat ini bisa duduk santai, menikmati keberhasilannya. Di pagi itu, dia menelepon orang tuanya yang berada di Cina dan berkata bahwa mereka sudah bisa pulang ke Thailand. Orang tuanya pun menangis, tidak percaya mendengarkan hal. Nah, itulah review film dari film The Billionaires, di mana film tadi itu bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga memberikan banyak pelajaran bagi kita semua. Nah, ada beberapa hal yang dapat kita ambil sebagai pelajaran. Yang pertama, itu kita tidak boleh menyerah pada mimpi kita, meskipun kita memiliki banyak tantangan dan juga rintangan. Nah, yang keduanya, kita harus berani mengambil resiko. Dan yang ketiganya, kita harus selalu belajar dan juga beradaptasi. Nah, mungkin cukup sekian video review film dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Saya pamit undur diri dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.